wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita dengan ujung Stanbook 069. Di sini saya akan membacakan cerpen hasil searchingan dari Google untuk memenuhi tugas akhir saya, mata kuliah membaca dan pembelajarannya. Menemukan dompet. Selama berbulan-bulan ini, aku bingung mencari kerja. Berkas lamaran kerja yang aku masukkan ke beberapa perusahaan masih belum ada jawaban. Hari-hariku terasa hambar, tiap harinya hanya luntang-lantung tidak jelas. Setiap hari aku kebingungan, mau mencoba usaha tapi belum ada modal. Pada suatu hari yang cerah, aku janjian dengan teman lamaku untuk menceritakan permasalahanku ini. Ketika aku sedang dalam perjalanan ke rumah temanku, samar-samar aku melihat dompet berwarna hitam di samping jalan, tepatnya di trotoar. Karena penasaran, aku pun memastikan, dan ternyata memang benar sebuah dompet berwarna hitam. Kemudian, aku pun membuka isi dompet itu. Alangkah terkejutnya diriku mendapati dompet tersebut berisikan SIM, KTP, surat-surat penting, kartu ATM, kartu kredit, serta sejumlah uang yang lumayan banyak. Wah, rezeki nomplok nih, ujarku dalam hati. Akan tetapi, aku berubah pikiran dan berinisiatif untuk mengantarkan dompet itu ke pemilik dalam KTP tersebut. Setelah itu, aku pun melanjutkan perjalanan ke rumah temanku dan menceritakan semua masalahku. Setelah urusanku dengan teman selesai, aku langsung berangkat menuju alamat dalam KTP tersebut untuk mengembalikan dompet. Aku pun mencari-cari alamat serta nama dari pemilik dompet tersebut sesuai dengan KTP. Setelah sampai dengan alamat yang dimaksud dalam KTP, aku pun memberanikan diri untuk memastikan dan bertanya ke dalam. Permisi Pak, mau tanya, apa benar ini rumahnya Pak Handi? Tanyaku pada orang di dalam rumah itu. Iya benar Mas, Anda siapa ya? Dan ada keperluan apa? Tukang kebun pun menjawab dan ditimpali pertanyaan buatku. Oh, perkenalkan, nama saya Angga. Saya ingin bertemu dengan Bapak Handi. Ada urusan yang sangat penting dengan beliau, jawabku setelah memperkenalkan diri. Kebetulan sekali ternyata Pak Handi ada di rumah dan aku diminta untuk masuk ke dalam rumah. Lalu aku pun duduk sambil sedikit kagum dengan keindahan rumahnya. Kemudian aku mengatakan maksud dan tujuanku sambil menyerahkan dompet yang aku temukan di jalan, lengkap dengan isinya. Karena penasaran denganku, beliau pun bertanya, "Kamu tinggal di mana, Nak? Lalu kerja di mana?" Saya tinggal di kompleks Sidomakmur, Pak, dan kebetulan saya masih menganggur. Masih menunggu panggilan kerja, tapi sudah beberapa bulan gak ada kabar, Pak. Jawabku dengan jujur. Memangnya kamu lulusan apa? Tanya Pak Handi padaku. S1 Manajemen Bisnis Syariah, Pak. Jawabku. Kalau begitu, besok kamu datang saja ke perusahaan ya, Nak. Ke perusahaan saya, Nak. Kebetulan perusahaan sedang membutuhkan staf administrasi. Ini kartu nama saya. Jika tertarik, besok datang saja ke kantor dan bilang kalau saya yang nyuruh, jawab Pak Handi. Wah, beneran ini, Pak? Tanyaku yang seakan masih tidak percaya. Iya, Nak. Saya sangat membutuhkan karyawan yang jujur dan juga dipenuhi dedikasi seperti kamu. Kalau kamu mau, pasti uang dalam dompet saya sudah kamu ambil, lalu tinggal buang dompetnya. Tetapi kamu lebih memilih mengembalikannya kepada aku, pungkas Pak Handi. Kalau begitu, terima kasih banyak, Pak. Kalau begitu, saya besok akan datang ke perusahaan Bapak dan menyiapkan surat-surat lamarannya. Jawabku dengan haru. Aku pun pamit pulang untuk menyiapkan segala kebutuhan untuk besok. Aku sendiri masih tidak percaya dan yakin kalau ini merupakan keajaiban. Unsur intrinsik dalam cerpen menemukan dompet. Temanya yaitu kehidupan bersosial dan kejujuran. Dan tokoh dalam cerpen tersebut, Angga dan Pak Handi. Penokohan. Angga orang yang jujur dan tidak pantang menyerah.
Pak Handi orang dermawan dan baik hati menawarkan pekerjaan. Alur dari cerpen tersebut merupakan alur maju. Latar yang pertama di trotoar di rumah Pak Handi, sedih dan bahagia. Sudut pandang yaitu orang pertama. Amanat, kejujuran merupakan suatu sifat yang sangat mulia dan orang yang jujur akan memperoleh balasannya tersendiri. Unsur ekstrinsik, nilai moral yang dapat kita ambil dari cerpen tersebut yaitu kita harus bersifat jujur meskipun tidak ada seorang pun yang melihat kita menemukan sesuatu atau kondisi kita sedang dalam kesulitan sekalipun. Nilai sosial yang terkandung dalam cerpen tersebut terdapat pada bagian Angga yang berinisiatif mengembalikan dompet milik Pak Handi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.